Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 21A8, koneksi antar materi, modul 2.1. Perkenalkan, saya Ernita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 112 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas saya mengenai modul 21, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. 5. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kontens. Guru perlu menyesuaikan materi atau kontens pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Berikutnya proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Berikutnya produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul guru penggerak yang sudah dipelajari? Berikut koneksi antar materi. Modul titik 1, Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul titik 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Modul 1.4, Budaya Positif, terkoneksi dengan modul 2.1, Pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berpihak kepada murid untuk menghasilkan siswa yang profil pelajar Pancasila. Keterkaitannya bisa kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitannya adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya
anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Hubungannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berikutnya, keterkaitan antara materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid yang merupakan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Berikutnya, mewujudkan kepemimpinan pada murid yang merupakan salah satu peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa, dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berikutnya, keterkaitan antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, kaitannya dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4 budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam perkembangan lingkungan belajar yang positif. Berikutnya adalah kesimpulan dari pembahasan materi ini. Sebagai seorang guru, persiapan mengajar
merupakan faktor utama untuk dapat menuntun murid mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun, jika hanya dilihat dari kemampuan guru saja, tanpa melihat kesiapan, minat, dan profil murid yang akan diajarkan, kesiapan guru akan mengakibatkan tidak semua murid akan terlayani. Padahal, di dalam kelas yang kita ajarkan, beragam minat murid yang akan kita temui. Untuk dapat guru melayani setiap murid, maka solusinya adalah guru membuat persiapan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dilakukan oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Saya sangat bersyukur mendapat materi ini, walaupun beberapa kesiapan ini pernah saya lakukan, namun belum maksimal. Sebelum belajar pembelajaran diferensiasi, saya sangat yakin jika murid-murid yang saya beraneka ragam minatnya, sehingga pada saat itu saya menyiapkan materi dengan beberapa media. Pemikiran saya sederhana, tidak semua murid yang langsung dapat paham hanya dengan penjelasan saja, sehingga saya menyiapkan berbagai model di Google Classroom siswa saya. Namun, kesalahan saya pada saat mengambil di dalam penilaian. Setelah mempelajari ini, saya bertambah yakin dan selalu ingin mencoba untuk belajar yang lebih baik. Dengan dimulai membuat RPP pembelajaran diferensiasi dengan baik, mulai persiapan sampai proses penilaian, agar saya dapat memenuhi kebutuhan murid-murid saya di dalam proses pembelajaran. Demikian pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.